Bapak kira nikmat kepala dinas bagus, belum tentu. Gubernur hebat, belum tentu. Kaya nikmat, belum tentu. Popularitas nikmat, belum tentu. Mari kita lihat, ada pejabat kaya, ada orang manusia tinggi jabatannya, elektabilitasnya paling tinggi dan terkenal sampai sekarang. Siapa? Fir'aun. Itu Fir'aun, Pak, sampai sekarang dikenal orang. Tidak ada yang berani lihat matanya kalau dia bicara. Raja, kaya, sampai sekarang kekayaannya masih dicari. Tapi karena sombong dan tidak beriman, dia hina di hadapan Allah. Mana buktinya? Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka peluang masuk neraka. Tapi Fir'aun pasti masuk neraka, tidak boleh masuk surga. Dijelaskan. Cukup? Tidak. Allah laknat Fir'aun, tidak ada manusia yang suka itu. Sampai detik ini tidak ada satupun manusia suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun masyarakat di Sulawesi Tengah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, dituduh saja Fir'aun kita marah. Fir'aun ini marah toh? Padahal dia pejabat, raja, kaya, tidak punya iman, hina. Ada lagi? Kaya. Oke, orang bilang nikmat itu kaya. Ibu-ibu, halo ibu, bu, mau saya kasih mobil? Betul. Tapi begitu saya kasih ke mobil langsung stroke, tidak bisa goyang. Mau kok? Mana mau yang tadi mau? Mumpun saya ingat, kepala dinas yang hebat bukan hebat mengobati masyarakat, tapi yang mampu menyehatkan masyarakat. Makanya kalian juga jangan minta sakit. Minta kau berdoa BPJS-mu tidak kau pakai. Sehat jauh lebih baik daripada sakit diobati. Bagaimana caranya? Yang perokok, yang kau merokok, sehat jantungmu. Saya malah pernah bicara itu, kalau bisa itu perokok jangan dikasih BPJS. Karena dia sendiri kasih rusak umur jantungnya. Kalau ada perokok di sini maafkan saya, Pak. Kalau Bapak bilang baik rokok, oke, besok Bapak panggil anaknya yang masih SMP, nak, Piko beli rokok, kita rokok bareng-bareng. Mau Bapak? Tidak mungkin. Karena Bapak yakin Bapak itu rokok merusak. Maka yang baik program kesehatan, ayo hidup sehat, jogging, berenang, tidak perlu bayar. Ajarkan masyarakat jangan diam, gerak kok. Dulu Pak, tidak ada penyakit jantung. Kenapa? Karena nenek moyang kita jalan kerjanya pergi sawah. Ya, sehat, bagus, kaya, bagus. Saya kasih kok kekayaan, oke. Tapi kalau tidak ada iman, dari gunanya. Kaya, sombong, tidak beriman, ada contohnya. Siapa? Korun namanya. Kaya ditanya, hebat kekayaanmu dari Allah. Bukan, saya hebat. Itu korun, bu, kekayaannya kunci gudangnya di bawah onta. Karena sombong, Allah tenggelamkan dengan hartanya. Jabatan, kekayaan, sehat tanpa iman, kata Allah, kamu lebih hina dari binatang. Tahu binatang, bu? Kambing. Tahu kambing? Bembe. Tahu bembe? Kambing. Tahu kambing? Bembe. Pak Gub, saudaraku di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, jual nih, bawa ke pasar. Tidak ada yang beli, bawa pulang, potong. Potong rame-rame, Pak. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Pipinya sop pipi. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kikil. Bakar obat kuat.
Iya toh? Kambing, tidak ada gunanya, jual. Tidak ada yang mau beli, potong, semua dipakai. Tapi kalau ada kepala dinas, malas berjamaah, malas masuk kerja, mau ku apain? Mau ku apain? Siapa mau makan? Mau ku jual? Siapa mau beli? Masuk penjara, masih makan uang negara. Itu makna kalian lebih hina dari binatang. Itu nikmat. Allah kasih itu nikmat. Oke. Ada lagi kita sebagai bangsa Indonesia. Koti itu Palestina. Berapa banyak anak yang mati kena peluru. Berapa banyak ibu-ibu yang meninggal kena peluru. Berapa banyak orang-orang Islam mati kena peluru. Tidak kena peluru, kena kelaparan. Lihat itu anak-anak Palestina. Lihat itu di Yaman. Lihat itu di Syria, ribut. Kenapa? Karena tidak merdeka. Kita punya nikmat merdeka. Indonesia yang selalu saya gelarkan ada nikmat 3A namanya. Pertama, nikmat beragama. Cari negara seperti Indonesia yang nikmatnya beragama. Saudi Arabia, sumber datangnya Islam. Kau mau bikin pesantren, biar kau banyak, tidak mungkin kau dikasih kalau tanpa izin dari kerajaan. Indonesia ada rumahmu kosong, kumpul anak-anak ngaji, jadi pesantren hafal Quran, tidak ada isinya. Jami dulu Timur Tengah, Malaysia, negara tetangga. Mau kau jadi penceramah, biar kau sarjana dari Timur Tengah, kalau tidak ada izin dari negara, tidak mungkin kau bisa ceramah. Di Indonesia, artis yang baru taubat, modal jenggot, enak kafir-kafirkan kita. Tidak bisa dibedakan mana artis, mana ustadz, mana motivator. Coba makin. Di Malaysia, Brunei, Saudi, Yaman, kalian mau bikin masjid, tidak mungkin bisa berdiri tanpa izin dari negara. Indonesia, cari ke masjid yang ada izinnya. Cari ke masjid. Kurang apa nikmatnya Indonesia ini beragama? Ramadan dikasih libur kok. Puasa boleh. Sholat dibikinkan ke masjid. Haji difasilitasi oleh negara, bahkan ditambah namanya subsidi. Lebaran tidak pernah kok dilarang, cuma kadang-kala 2-3 kali lebaran. Karena berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Satu saja yang tidak diterapkan di Indonesia soal agama. Apa? Syariat Islam potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Karena kalau diterapkan, saya yakin pegawai negeri banyak hilang tangannya. Banyak itu korupsi kecil-kecil. Kertas kantor 1.000 kau ambil. Printer kau ambil tintanya. Terutama itu rumah dinas. Ganti kepala dinas, hilang semua gorden, sendok, AC. Kerjasama kadang-kala pengadaan. Pemain selisih, ambil maku selisih sedikit. Nah tunggu ke malaikat. Pak, kita bersyukur jadi rakyat. Bapak pikir lebih enak ini nanti di akhirat. Banyak semua nanti pertanyaannya nanti ini. Kalau kita apa mau tanyakan ke? Mobil, taksi, motor, Grab, rumah kontrak. Apa pi? Sholat, alhamdulillah. Haji mau sekali, tapi tidak ada uang. Tapi ini semua nanti dipanggil. Itu istrimu pakai jam tangan Rolex dari mana itu? Kalau dilihat gajimu tidak mungkin kau bisa itu. Oh ada surat izin tambang itu anu-anu sedikit. Labak kok. Mau lari ditarik lagi lehernya. Sat. Itu anakmu kok bisa itu di Jumpandang beli rumah. Dari mana kau dapat itu? Nah kalau dilihat gajimu kepala dinas tidak mungkin kau bisa ini. Anu apa? Dah.
Masuk juga surga tapi babak belur mi Pak. Andai Pak, andai boleh saya bilang, seandainya dilihatkan ini ada visualisasinya itu para pejabat di akhirat, saya yakin tidak ada mau jadi pejabat. Nah, sudah?